datangnya pertolongan Allah kepada kita di dunia maupun di akhirat selama kita mau menolong, membantu kepada sesama. Itu poinnya. Jadi kalau kita sedang memiliki masalah, sedang galau, pusing dengan masalah, belum mendapatkan solusi dengan masalah yang kita hadapi, maka cobalah bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah nanti di situ akan Allah bukakan solusi untuk kita. Allah akan memberikan solusi untuk kita. Dan itu banyak terjadi yang dialami oleh para ulama-ulama kita, para orang-orang soleh. Ketika mereka mendapatkan satu permasalahan, mereka berusaha membuka permasalahan tersebut, diantaranya dengan menyantuni anak yatim, ya, memberi makan orang fakir miskin. Karena dalam riwayat tersebut dikatakan di akhir hadis, wallahu fi aunil abdi, Allah akan selalu menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut masih mau menolong kepada sesama. Kapan pertolongan Allah datang? Selama kita mau menolong kepada yang lain. Itu kuncinya. Kunci di dalam setiap permasalahan yang kita miliki. Ya, kenapa? Karena al-ibadah ya ta'adda, ya, al-muta'addi, ibadah yang memiliki dampak yang ya apa namanya, bretek, kalau kata orang Jawa itu apa? Menyebar, itu lebih afdal daripada ibadah yang bermanfaatnya hanya untuk dia. Contoh belajar itu lebih utama daripada kita melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Kenapa? Karena dengan kita menuntut ilmu, ini dampaknya akan mutaaddi, akan beretek kepada yang lainnya. Dengan kita memahami ilmu, kemudian kita ajarkan kepada yang lain mengajarkan kepada yang lain, ini memiliki dampak yang luas, gitu loh. Satu amalan yang memiliki dampak yang luas itu lebih utama dibanding amalan yang dampaknya hanya untuk kita sendiri. Kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat, manfaatnya buat siapa? Buat kita doang. Itu pun kalau diterima. Itu pun kalau benar. Tetapi melakukan amalan yang memiliki dampak yang bermanfaat kepada yang lain, pahalanya begitu luar biasa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru amsalihha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang membuat contoh pada contoh kebaikan, ya, falahu ajru amsalihha, maka baginya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia contohkan dari kebaikan tersebut, dan juga pahala orang yang melakukan kebaikan yang kita contohkan tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa orang yang telah mengikuti jejak kita, berapa orang yang telah mengikuti contoh kita dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka pahala kita sebesar sebanyak orang yang mengikuti contoh kebaikan yang kita contohkan. Berapa ribu orang yang mengikuti contoh kita, contohnya para ulama, mereka menyusun kita, mereka berusaha mendidik santri sehingga santrinya bermanfaat di wilayahnya, sehingga bisa bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi kan pahalanya begitu luar biasa. Makanya dikatakan ibadah yang memiliki dampak yang luas itu lebih utama daripada ibadah yang dampaknya hanya untuk diri sendiri. Daripada kita sholat malam 1000 rakaat, puasa, baik, itu bagus, ya. Tetapi ibadah yang lebih utama adalah ibadah yang sifatnya ini memiliki dampak yang begitu luar biasa. Makanya dikatakan, yang pernah saya katakan, prinsip daripada agama kita adalah bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Ini prinsip Islam. Khairun nas anfa'uhum
sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Apa sih yang saya bisa? Itu aja. Gak harus semua jadi ustaz, karena gak mungkin. Ya, ada yang mampu dalam tenaga, dia selalu berusaha setiap harinya dengan tenaga yang dia miliki, dia membantu masyarakat, membersihkan jalanan, membersihkan got, ya, agar orang berjalan merasa nyaman. Itu amal baik, karena hanya dia punya tenaga. Apa yang bisa dia lakukan untuk kemaslahatan orang, untuk kebaikan orang, agar orang ini merasa nyaman dalam ibadah. Dia pel musola, dia pel masjid, dia bersihkan musola, dia bersihkan masjid, biar orang ibadahnya nyaman dan pahala. Ya, karena dia mampu hanya dengan tenaga. Tadi dikatakan, siapa orang yang memberikan membuka kesedihan orang lain, baik dengan dirinya sendiri atau dengan hartanya. Kita punya harta, ya kita bantu yang lain, kita berusaha untuk menghidupkan syiar-syiar Islam dengan harta kita, berusaha untuk pokoknya ini berdakwah dengan harta yang kita mampu, membantu perjuangan para ulama dengan harta yang kita mampu. Nah, itu bisa kita ambil bagian melalui harta kita. Ada yang punya kedudukan, saya seorang RT, saya seorang RW, atau saya seorang camat, maka dengan kedudukannya, dengan pangkatnya, diadakan pengajian-pengajian, diadakan bakti sosial dan lain sebagainya, atau minimal audu'aihi dengan doanya. Tenaga udah gak punya, banda udah gak punya, kedudukan juga gak punya, ini orang tua doain, ya, jangan ya menghalang-halang anak, doain. Anak gak bisa ke musola, saya ngaji, doain. Buka pengajian kita berjalan lancar, dan doakan mereka semua biar Allah selamatnya. Ini cara kita di dalam berdakwah, cara kita di dalam memberikan manfaat kepada yang lain. Maka Allah akan ringankan kita, akan mudahkan kita pada hari kiamat, di mana hari tersebut adalah hari yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Hari di mana seorang ibu sudah tidak